Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Hari ini, tanggal 18 Oktober, kita merayakan pesta Santo Lukas. Dia bukanlah salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus, tetapi dia dihormati sebagai penginjil yang menulis Injil keempat dan kisah para rasul. Lukas lahir di Antiokhia dari keluarga kafir. Pada masa itu Antiokhia adalah kota termasyhur karena makmur dan sebagai kota ketiga terluas di Kekaisaran Romawi. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang Yahudi di Israel. Di Antiokhia, orang-orang Kristen pertama itu mewartakan Injil dan berhasil mentobatkan banyak orang kafir, baik orang Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antiokhia yang bertobat itu adalah Lukanus, atau lazim dikenal dengan Lukas. Dia seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, dia menggabungkan diri dengan Paulus, menemaninya dalam perjalanan misionernya ke Makedonia, dan bersama-sama pergi ke Yerusalem dan ke Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Lukas mengunjunginya dengan setia. Sangat boleh jadi bahwa pada waktu itulah Lukas mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakannya dalam menulis kitab Injil dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Dalam Injil yang ditulisnya itu, Lukas menekankan bahwa kabar gembira itu ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina-hina, kepada kaum kafir dan para pendosa. Oleh karena itu, Injil Lukas biasa disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Lewat Injilnya, Lukas memperkenalkan kerahiman Allah yang selalu mengasihi manusia, Allah yang selalu mencari anak yang hilang, Allah yang selalu menyentuh, menjamah dan menyembuhkan yang sakit, Allah yang membangkitkan yang mati. Untuk menghormati Santo Lukas, bacaan Injil hari ini sengaja diambil gereja dari Injil keempat yang merupakan tulisan Lukas.
Dikatakan tadi, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Tuhan kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Luar biasa. Sebab ke-70 murid itu diutus tanpa mengalami proses pendidikan yang panjang. Mereka diutus setelah mengalami hidup dan tinggal bersama dengan Yesus. Mereka mengandalkan kurnia Roh Kudus. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ini mau menekankan betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya kerjasama yang saling mendukung dan membantu satu sama lain sebagai sesama murid Tuhan. Kemudian Yesus mengingatkan, "Sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Perutusan di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan ada banyak sekali tekanan, penolakan, penderitaan, dan bahkan aniaya. Para murid harus siap dengan segala risikonya, karena mereka dalam ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang. Tuhan menghendaki agar para murid itu tidak membawa bekal dalam tugas perutusannya. Mereka harus percaya bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka dan bahwa pekerja layak mendapat upahnya. Yesus juga menghendaki agar mereka tidak menyapa orang di jalan saat melakukan tugas perutusan. Dengan itu dia mengharapkan agar mereka fokus pada tugas perutusan itu dan tidak meributkan urusan duniawi dengan orang lain. Apa yang bisa kita petik dari pesta Santo Lukas hari ini? Kita semua dipanggil menjadi utusannya mewartakan cinta kasihnya. Hidup kita adalah perutusan. Setiap orang beriman diutus untuk mewartakan kabar gembira dalam dunia dewasa ini. Sebuah tugas yang berat, karena harus membawa terang Injil dalam dunia yang semakin menjauh dari Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera, membawa kesembuhan, membawa sukacita Injil dan warta keselamatan. Jika kita melihat Santo Lukas sebagai pejuang kerajaan Allah, maka perjuangan itulah yang harus kita hidupi dalam diri kita. Terkadang dalam hidup, kita sering mengeluh tentang beratnya penderitaan yang kita alami. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mempertanyakan kemahakuasaan dari Allah. Kita lupa menyadari bahwa sesungguhnya Allah selalu ada bersama kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Namun karena hati dan budi kita terlalu gelap,
untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan, maka kita semua semakin jauh dari damai sejahteranya. Hari ini Santo Lukas hadir untuk mengingatkan kita bahwa jangan pernah mengeluh. Datanglah dan bersandar kepada Allah, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang Allah tawarkan. Karena Allah selalu menerima kita apa adanya, tanpa memandang latar belakang hidup yang kita miliki.